Oke, thank you Adit. Hai teman-teman EduSoft semuanya. Wah, bener banget tadi yang Adit bilang ya. Di malam minggu, terus abis itu ikut webinar, bener-bener ini ya, panutan banget teman-teman semuanya yang ada di sini. Aku juga jadinya semangat banget mau bawain topik hari ini, knowing that a lot of youngsters are actually interested dengan this topic and want to get better melalui feedback. Dari teman-teman ada yang dari Mbak Yetri dari Tabalong, ada Dede dari Sukabumi, ada yang dari Bogor, dari Malang, ada dari Kalimantan Selatan, benar-benar beragam banget. So very excited to have this session today ya. Aku mulai. Semuanya bisa lihat screen-nya dengan baik kan ya, Adit ya? Bisa Kak. Oke, sip. So seperti biasa, ya kan, tak kenal maka tak sayang. Jadi aku perkenalan dulu ya, siapa sih sebenarnya? Ya, nama aku Asri Suhita. Karena kita generasi milenial, wah padahal saya nggak tahu nih saya milenial apa enggak ya. Tapi ceritanya kan kalau millennials, a lot of the social media, so I'm going to introduce myself in social media platform. So ini namaku. Saya adalah working mother. Saya istri dari suami saya, of course. I'm a career woman di PNG yang seperti udah dibilang, dan motto dalam hidup saya adalah do everything every day the best way, karena I want to maximize my life, this one life that I have to the fullest every single day ya. Nah, ini suamiku, ini anakku usianya mau 9 tahun, namanya Timur. Ini suami saya, namanya Ilham. Ini tim saya yang ada di PNG. Saya memimpin modern retail channel di PNG. Ini adalah tim saya. Ya, lalu selain itu juga sebenarnya perjalanan karir saya bukan di modern retail aja, tapi dulu saya pernah pegang brand juga. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang pakai produk ini, Pantene conditioner tanpa bilas misalnya, terus ada yang pakai herbal essences mungkin, atau ada yang pernah lihat campaign ini sebentar ya, ini ada feedback sebentar. Ada yang pernah lihat campaign ini, Jota Slim yang salah-salah ngomong, ya, those are some of my work di PNG selama 10 tahun berkarya. Ya, saya juga merupakan mentor di Women Works Indonesia, makanya joinan dengan EduSoft hari ini. Dan juga sekarang lagi sekolah lagi di New York untuk ngambil pembelajaran mengenai nutrisi, ya kan, karena dengan adanya COVID kayaknya concern banget sama kesehatan dan pengen tahu asupan apa sih yang bagus, ya kan, supaya medicine bukan jadi food tapi food jadi medicine ya. Jadi itu sekitar perkenalan tentang saya. Ada yang udah pernah lihat ya itu iklan Jota Slim, so happy. Mudah-mudahan seneng dan pakai head and shoulder semua ya, tetap lo jualan ya. Oke, sembari dituliskan lebih lanjut, aku mulai ya. Jadi agendanya hari ini adalah pertama, kenapa sih feedback itu important, ya kan? Kenapa sih feedback itu penting? Kalau di Indonesia ya, apalagi kultur-kultur ketimuran gitu ya, itu tuh biasanya kalau dikasih feedback tuh bawaannya, oh ini kayaknya negatif nih ya, kayaknya aku ada yang kurang gitu. Tapi kenapa sih ini important dan gimana sih caranya mindset kita untuk menerima feedback supaya benar-benar feedback tuh jadi pupuk, supaya kita bisa grow further in life and in career ya. Terus yang kedua, gimana good feedback itu looks-nya kayak apa sih gitu ya. Kadang-kadang saya bersama tim juga, ayo kita bisa pisahkan feedback yang baik seperti apa, feedback yang tidak baik seperti apa. Saat kita memberikan feedback kepada peers, kepada atasan, jangan takut ya kalau nanti punya atasan di kantor, boleh banget loh kasih feedback kepada atasan dan juga feedback kepada bawahan, gimana sih caranya, looks-nya seperti apa sih feedback yang baik ya. Terus tadi seperti yang Mbak Yetri bilang, how to receive feedback and give feedback effectively. Ya, itu juga bisa tercover. Mudah-mudahan nanti kita bisa cover dengan in-depth dan juga ada Q&A session-nya. Ya. Oh, ada Mbak Lena juga nih, bisa lebih sabar secara emosi, terutama dalam menerima dan merespon kritik. Ya, mudah-mudahan kita bisa belajar hari ini ya. Cara menyampaikan feedback yang baik agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Thank you Riyama, iya benar banget. Kita akan cover di sini. Akan ada contohnya juga tuh seperti apa feedback yang wow, jangan pernah dilakukan ya kan, dan feedback seperti apa yang baik. Ya. Dapat memberitahukan dengan detail dan lebih tahu harus memberikan jawaban apa sebagai feedbacknya. Oke, thank you dari Harif ya.
Oke, kita mulai ya. Mudah-mudahan bisa tercover semuanya dan don't forget kalau ada pertanyaan atau ada komentar selama presentasinya berlangsung di chat aja. Saya sembari lihat juga, jadi bisa lebih interaktif ya. Oke, kenapa sih feedback itu penting? Ada nggak yang mau mencoba menjawab? Kenapa sih penting? Buat apa sih ya kan? Feedback tuh sering-sering berarti dibawelin sama bosnya atau gimana gitu ya? Nah, feedback itu penting karena ada angka-angka ini teman-teman semuanya. 98%, 87%, 43, 15 ya kan? Apa nih maksudnya? 98% dari ini surveinya dilakukan untuk anak sekolahan ya kan, mahasiswa dan juga orang-orang di workforce ya, di tempat pekerjaan. Jadi mahasiswa dan tempat kerja. Ya 98% dari mahasiswa dan juga pekerja itu mau mendapatkan feedback ya. Jadi pengen tahu sebenarnya ini udah bagus belum sih yang aku kerjain, atau apa sih yang bagus, apa sih yang nggak bagus. Sebenarnya 98% dari kita semua pengen menerima feedback ya. So I hope this resonates with all of us that we want to get better dan kita mau dengar feedback dari orang lain ya. Dan 87% dari mahasiswa dan juga pekerja itu ingin berkembang di pekerjaannya, ingin berkembang di kuliahnya dengan mendapatkan feedback. Kenapa? Karena kalau diteliti lebih lanjut, sebenarnya kalau mau berkembang cuma dari teori aja, dari buku aja, dari case study aja, itu nggak cukup. Kenapa? Karena itu adalah hard skill ya, tapi soft skill ya yang sehari-hari, gimana conduct meeting, gimana nulis analisis, itu semua yang bisa didapatkan melalui feedback. Ya. Terus yang selanjutnya adalah 43% dari high performance people ya. Jadi kalau di kantoran atau di kemahasiswaan, 43% yang terhitung sebagai top performers atau 30% dari populasi yang performance-nya bagus, itu dapat feedback. Bayangin teman-teman, kira-kira 1 kali seminggu loh ya. Jadi 1 kali seminggu pasti dapat feedback. Either itu hal yang baik atau hal yang kurang baik atau bisa diimprove lebih lanjut gitu dari teman-teman, dari atasan atau dari dosen gitu. Dan ini hanya untuk pekerja saja, tapi di perusahaan di mana feedback itu menjadi sebuah culture, 15% dari turnover atau resign-nya employee itu 15% lebih rendah dibandingin company-company yang lain gitu. Jadi feedback is very very important. Kenapa? Karena semua orang sebenarnya pengen di-develop, pengen tahu apa yang bisa diperbaiki lagi, pengen tahu apa yang udah bagus dan mau dilanjutin lagi, ya. Nah, apa sih yang terjadi kalau feedback itu tidak diberikan ya? Biasanya orang-orang berpikirnya tentang 4 hal ini ya. 90% dari orang-orang yang tidak mendapatkan cukup feedback mikirnya kayak gini, aduh kayaknya ya bos gue sama company gue tuh cuek banget deh, kayaknya nggak peduli, aku tuh cuma disuruh kerja aja, cuman mereka nggak peduli sama development aku secara individu gitu. Nah itu kebanyakan tuh mereka berpikir seperti itu ya. Sama sih aku juga kalau di kantor, kalau udah kayaknya udah 2 minggu gitu kok bosnya diem-diem aja ya, ada meeting nggak dibilang oke, nggak dibilang nggak oke, diem aja gitu. Ini sebenarnya kenapa sih, lagi sibuk sendiri atau apa gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak ada masalah berarti baik-baik aja nih. Kalau aku nggak dapat feedback berarti semuanya baik-baik aja. Nah mungkin teman-teman yang banyak, aku kok sering banget ya dikasih tahu ini, dikasih tahu itu, dikasih feedback dan sebagainya, mungkin berpikir kalau aku nggak dapat feedback berarti semuanya oke-oke aja. Belum tentu nih. Sebenarnya sering banget standar aja gitu ya. Kayaknya nggak menimbulkan masalah apa-apa. Cuman sebenarnya itu bukan menjadi suatu patokan bahwa performanya itu bagus. Performanya bagus ya bukan karena tidak menimbulkan masalah, tapi karena memang menghasilkan result-result dan hasil-hasil yang lebih breakthrough gitu ya. Nah, yang ketiga, kayaknya bos aku mikir aku nggak bisa deh nerima feedback dengan baik, makanya aku nggak dikasih feedback. Ya, kadang-kadang orang berpikirnya kayak gitu, dan banyak juga bosses yang guilty gitu ya, bahwa memang dipikir kayaknya nggak bisa nih dikasih feedback. Tapi hati-hati dengan ini.
dengan tidak adanya komunikasi antara atasan dan juga bawahan, maka yang akan terjadi adalah atasan dan bawahan itu tidak ada relationship yang baik. Akhirnya tidak akan terjadi sinergi dan a good work itu tidak akan terjadi. Ya. Yang ketiga, bos aku berpikir aku nggak bisa berubah nih, jadinya nggak dikasih lah feedback, ya kan? Kalau bisa berubah ya kenapa harus dikasih feedback gitu ya? Nah itu beberapa hal yang jika tidak ada feedback biasanya orang-orang berasumsi sendiri gitu ya. Nah, ini yang mau aku simpulkan dan pengen aku sampaikan kepada teman-teman sekalian ya, bahwa memberikan feedback membuat orang itu merasa diperhatikan ya, membuat employee atau mahasiswa lebih engage. Dan apa yang terjadi jika orang-orang lebih engage, maka orang akan lebih produktif, akan lebih purposeful dalam melakukan pekerjaannya atau melakukan studinya. Ya, jadi tadi ada yang tanya, kebetulan nih device saya yang satu lagi mati, jadi nggak bisa lihat chatnya lagi. Tapi tadi kebetulan ada yang bilang gimana sih caranya supaya bisa memberikan feedback yang baik, ya. Iya itu penting sekali, apalagi seorang atasan atau seorang senior ya. Memberikan feedback yang baik itu akan membantu banget supaya employee lebih engage sehingga lebih produktif dan lebih purposeful pekerjaannya sehari-hari. Ya, nah tadi juga ada, gimana nih caranya kalau aku nerima feedback, ya kan? Feedback itu penting nggak sih untuk aku yang nerima, ya? Ada lagi nih angka-angkanya ya, 87% dari ini di perusahaan ya, 87% orang-orang di perusahaan itu suka bekerja sama dengan orang-orang yang open minded, ya kan? Kalau diberikan feedback itu bisa menerima ya. Nanti kita akan ngomongin deh menerima tuh kayak gimana sih? Apakah semuanya harus diterima gitu ya? Tapi 87% orang itu senang dengan orang-orang yang menerima feedback. Ya, jadi jika ada feedback, tadi ada yang bilang gimana caranya aku sabar menerima feedback. Ya, sabar iya, tapi yang harus paling penting adalah diolah untuk diperbaiki dan kemudian nanti kita akan check back lagi sama yang ngasih feedback itu aku udah bener atau belum sih gitu ya. Terus 75% dari relationship antar coworkers, antar atasan dan bawahan, ataupun antar senior dan junior itu baik jika feedback itu terjadi, ya. Jadi kalau nggak ada feedback, diam-diaman aja. Yang satu mikir, aduh nih orang ya kerjanya gini-gini aja deh, hasilnya nggak oke, tapi nggak pernah ngomong, ya. Dan yang vice versa gitu ya, orang yang nggak dikasih feedback diam-diam aja. Ini kayaknya all is well gitu kan. Jadi aku kerjain, I keep on doing what I'm doing. Akhirnya apa? Ada friction. Dan nanti begitu diomongin, karena nggak sering ada feedback, begitu diomongin, buar itu udah kayak ini ya, udah kayak menumpuk sekali gitu ya masalah-masalahnya dari report yang 3 bulan yang lalu sampai report yang sekarang gitu ya. So a relationship is always better when there is consistent feedback. Nah, apa sih yang terjadi kalau teman-teman itu diberikan feedback, lalu bisa mengolah feedback itu secara efektif, ya, terbuka mendengarkan feedback dan bisa mengolah secara efektif. Biasanya orang yang at the other end, ya kan, orang yang memberikan feedback itu merasa bahwa orang ini eager nih, mau nih untuk improve dan mau grow. Apa yang terjadi kalau orang merasa bahwa kita itu mau improve dan mau grow? Yang terjadi adalah lebih banyak attention, lebih banyak masukan, lebih banyak coaching yang akan diberikan oleh orang tersebut. Ya, yang kedua, individual ini approachable nih and collaborative nih. Nah, ya kan, jadi kalau kita bisa menerima feedback, bisa mengolah feedback dengan baik, biasanya orang itu akan bilang, wah orang ini approachable, orang ini kolaboratif. I want her or him to be part of my team. Atau kalau aku ada project-project yang penting, I want him or her to be part of the team. Ya, terus bos-bos misalnya ya yang anak buahnya dikasih feedback, habis dikasih feedback terus kayaknya langsung di action gitu ya. Oke, diterima, diolah, di action. Wah, belajarnya cepat banget ya kan. Of course tanggung jawab yang lebih baik, lebih banyak juga mengalir, exposure juga lebih banyak untuk teman-teman semua di dalam meniti karir ya. Dan yang terakhir, yang paling penting dan jadi foundation ya kan, setiap hari kalau kita kerja ya berhubungan dengan bos kita, berhubungan dengan colleague kita, berhubungan dengan senior kita yang mungkin jadi mentor kita, ya kan. Orang itu akan merasa punya healthy and open relationship dengan Anda yang kalau diberikan feedback itu menerima dan mengolah secara efektif, ya. Sehingga
akhirnya basis relationship inilah yang akan membuat kita on a good snowballing effect untuk growing our potential and also getting support from other people. Ya. Jadi kalau tadi summary-nya tentang giving feedback itu penting untuk orang merasa di nurture. Tadi aku juga bilang itu penting biar employee itu engage dan memberikan lebih produktif, lebih purposeful. Nah, receiving feedback itu sangat baik untuk bisa merefleksikan growth mindset seseorang. Ya, seseorang yang diberikan feedback dan tidak bisa mengolah secara efektif, tidak akan kelihatan growth mindset-nya, tapi kelihatan fixed mindset, ya kan? Ini kayaknya gue udah oke banget deh, kenapa sih gue udah OC terus gitu ya. Terus bisa strengthen your relationship with others, dan ini yang paling penting dan aku paling suka, itu adalah kalau kita bisa mendengarkan feedback, memilah dan juga mengaplikasikan yang efektif, ini akan sangat-sangat saving our time and energy untuk kita sebenarnya berkembang. Kenapa? Karena kita nggak usah menerka-nerka, teman-teman. Ya, knowledge is power, and when you know which are the areas that you're doing very well and which one are the area where you don't do so well, kalian akan fokusin tenaga kalian ke dua hal itu yang harus diperbaiki atau dipertahankan. Kalian nggak akan menerka-nerka, kayaknya yang ini aku udah oke deh, kayaknya yang ini aku nggak oke deh. Trial and error-nya itu lebih sedikit dibandingin kalau kita menggunakan feedback sebagai alat kita untuk berkembang. Gitu ya. Nah, sebelum aku masuk ke what does a good feedback looks like, aku pause dulu di sini kalau ada pertanyaan. Kalau ada clarification, go ahead ya kan. Aku udah bisa lihat lagi nih chatnya. Kalau ada pertanyaan mengenai tadi ya, apa sih importance of giving feedback untuk anda semua yang mungkin coach, mentor, atau direct line manager, dan anda semua yang menerima feedback, mungkin juniors, atau even juga atasan yang suka dikasih feedback sama bawahan, ataupun direct report terhadap seorang line manager. Ya, so go ahead, feel free untuk type all your questions if any sebelum kita masuk ke bagian selanjutnya. Ya, I'll give 2 minutes pause ya. Adit, ini aku chat aku dari device yang satunya on off. Jadi let me know ya kalau ada any questions ya. Oke, Kak. Oh, izin bertanya. Oke. Izin bertanya, Kak, apabila kita sudah kasih feedback tapi ternyata lalu dari supervisor atau sektor head itu tidak suka saran dan masukan kita, itu bagaimana ya, Kak, baiknya dan seharusnya? Oke, thank you so much. Ini ada pertanyaan dari Harif ya, dari Harif dari Depok. Ya, ini sering banget terjadi kalau misalnya kayaknya dia nggak cocok gitu ya, feedback, dikasih feedback itu, tapi kok dia nggak mau terima gitu, malah ngadu ya kan, kenapa sih ini anak ngasih aku feedback ya. Nanti ada beberapa elemen yang bisa dilakukan, Harif. Cuman ada 3 hal yang mau aku tekankan. Ya, yang pertama, cara kita pemberian feedback itu pastikan itu objektif, bukan subjektif ya. Nanti aku juga akan bahas nih, gimana sih caranya kasih feedback supaya itu bukan terhadap orang, tapi terhadap isu ya. Jadi misalnya, oh kemarin kita ada report, ada presentasi misalnya ya, tapi presentasi kita nggak berjalan mulus nih. Terus habis itu kita kasih feedbacknya bukan, kamu kemarin presentasinya kurang lancar ya, kayaknya kamu harus lebih fokus deh dan lebih mempelajari. Tapi mungkin bukan seperti itu, karena itu lebih ke kamu, feedbacknya lebih ke kamu tidak mempresentasikan dengan baik. Kadang-kadang orang merasa tertohok gitu ya. Nah, tapi kita bisa flip nih, biasanya diubah. Jadi, presentasi kemarin sepertinya pembawaannya itu agak lebih ragu-ragu, kira-kira kenapa ya? Apakah materinya agak terlalu berat atau apa ya? Jadi instead of putting the person in the position yang nggak enak, biasanya kita put the issue atau put the situation atau put the object into the feedback ya. Jadi the center of the feedback atau inti dari feedbacknya itu lebih kepada situasi atau masalah, tapi bukan kepada orangnya
Ya, itu tips saya yang pertama. Tips saya yang kedua adalah know the right person, siapa yang harus diajak bicara ya. Biasanya kalau kita kasih langsung ke orangnya, oh ini orangnya emang kurang terlalu suka dikritik gitu ya, kurang suka menerima feedback gitu. Biasanya salah satu tips saya adalah jalannya agak melingkar dikit nih ya kan. Nggak langsung nih, misalnya saya mau kasih feedback ke Adit, tapi Adit orangnya kurang bisa menerima ya, tapi Adit sangat-sangat hormat terhadap bosnya Adit gitu ya. Nah biasanya aku muter jalannya ya kan. Bosnya Adit ya kan kemarin ada presentasinya itu materinya bagus dan sebagainya. Ada bagian yang menurut saya ada yang bisa diperbaiki nih, bagian materi yang sebagai bagian sini karena terlalu berat kayaknya untuk audiens gitu ya. Jadi jalannya itu melingkar dibandingin langsung kepada orangnya ya. Dan yang terakhir dan paling foundational adalah building a relationship, karena nggak mungkin kan relationship kita cuma ada setiap kali kita mau kasih feedback doang, apalagi feedbacknya feedback negatif gitu ya. Jadi sebisa mungkin always do positive feedback, negative feedback. Kalau ada hal-hal yang baik, kita appreciate orangnya. Aduh, ini bagus banget ya. Kayak misalnya ada tim saya yang melakukan analisanya bagus, simple email ya. Kemarin kamu presentasi ini bagus banget, very detailed, I really like it. Nah, jadi dia tahu kalau hal yang positif dia akan di-appreciate, hal yang kurang oke kita akan kasih masukan gitu. Jadi itu mungkin itu tiga input dari saya ya. Semoga itu bisa membantu ya. Jadi yang pertama sebisa mungkin feedback adalah terhadap isu bukan terhadap orang. Yang kedua, pastikan kalau orang yang tidak bisa menerima karena cari cara yang lain, ya kan. Yang ketiga, build a relationship. Jangan hanya saat negative feedback aja, tapi positive feedback juga. Oke, thank you so much for the question. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi di sesi yang ketiga. Good feedback itu looks-nya kayak apa gitu ya. Nah, coba aku lanjut ke slide selanjutnya. Ada yang suka nonton MasterChef nggak, teman-teman? Mungkin MasterChef Indonesia boleh, ada yang MasterChef luar-luar juga boleh. Mudah-mudahan di sini pada nonton semua ya. Pernah lah minimal. Oh ya tadi suka nonton. Aku, oke. Bagus, sip. Oke, sama-sama hari ya. Ya, oke, banyak ya yang nonton MasterChef. Nah, minimal jadi MasterChef ini aku ambilnya ada 2 contoh, yaitu MasterChef Amerika dan MasterChef Australia. Oke, aku pengen teman-teman nonton videonya. Nanti aku ada 2 pertanyaan setelah kita nonton videonya. Ya, coba dilihat feedback yang dilakukan oleh judges di MasterChef Amerika sama MasterChef Australia, bedanya apa sih gitu kan? Lena, saya nonton yang di versi luar. Oke, sip. Ini pas nih, ini yang Amerika sama yang Australia ya. Oke, aku play ya. Mudah-mudahan bisa jalan dengan baik. Right. Yeah, what is that? It's a Pennsylvania Dutch play. It's pork and sauerkraut. What the hell are you thinking? It's what I grew up with, so... So if it's that what you grew up with, then this should be mind-blowing. You don't look like you've achieved much. All together, it's all meant to go together. Disgusting. Because that is a joke. Not impressed. And I think one of your weakest performances in this competition. You know that at least one of you is leaving MasterChef tonight. Understood. I just look at that and it looks like a pig on my bowl. I'm going to stop there. Sorry, that's a joke. This is a great example of what garbage is. If you're going to serve us crap like that, then you're really wasting our time. And you guys think about what we're here to do at this point in the competition. Jennifer, that is really disappointing. You were on a great trajectory, and I don't know where that leaves you, quite frankly.
Oke, tadi MasterChef USA ya, MasterChef Amerika ya. Iya benar. Nah itu kan sebenarnya kritikan dari juri untuk si peserta MasterChef. Iya benar banget nih Harit, itu sebenarnya kritikan ya kan, itu sebenarnya feedback gitu. Ya cuman tadi hopefully tadi videonya lancar, tapi jika tidak lancar aku coba recapin sebentar ya sebelum kita masuk ke MasterChef Australia. Jadi tadi si Mbak yang bajunya garis-garis ini masak, terus juri yang pertama bilang ini nggak oke banget nih, ini nggak enak banget makanannya, ini nggak bagus banget makanannya, ini sangat memalukan kalau kamu ada di MasterChef dan masak seperti ini, gitu kan? Itu juri yang pertama. Juri yang kedua langsung, oke, ini adalah contoh masakan yang buruk, kamu hati-hati aja, 2 orang akan pulang, kamu kemungkinan bisa pulang, jreng, terus makanannya dimasukin ke tempat sampah. Ya, so itu adalah MasterChef Amerika ya. Sekarang aku akan masuk ke MasterChef Australia. Coba bisa dilihat cara pemberian kritik dan feedbacknya ya. I'm a little bit worried that the flatbreads don't tie in with a Mexican theme. There should be tortillas. We know that, but I figured a flatbread was better than nothing at all. What is it? Today we've got for you some prawns with chili sauce, tomato salsa, lime mayonnaise, and some flatbreads. So when you started this, because you're the captain, Jackie. Yes. Is this what you visualized? It has evolved slightly. The only difference we've got is a flatbread as opposed to a tortilla. I think the flavors are there and it's fresh and bright. I'm looking at that flatbread. That is not even cooked. It's not good. I think the problem, honestly, was at the start. What I thought you were describing was a little Mexican dish. So how do you MasterChef plus that? You know, do you make little tostaditas? Well, you didn't have the right flour. You came up with an idea that then I don't think Jamie believed in or Stephen believed in. That's the problem. They go, well, what are we doing with this thing? I really love that sort of hot, toasty, roasty sauce, chili sauce underneath the prawns. And the prawns, Matthew, you've cooked those well. But the rest of it, you've got to make it better. Got to make it better. Ya, jadi kalau tadi yang MasterChef Australia, mudah-mudahan semua bisa dengar ya. Cuman aku summary-in juga sama seperti yang tadi Amerika. Jadi waktu dibawain nih si tim kuning ini bawain makanannya, habis itu si juri yang pertama bilang, ini sebenarnya waktu kalian mau bikin ini vision untuk makanannya atau pengennya makanannya seperti ini atau bukan sih? Terus kata yang pesertanya, enggak sih sebenarnya nggak mau kayak gini, tapi kita ganti-ganti beberapa dari rencananya gitu kan. Terus juri yang kedua bilang ya kan, ini tuh sebenarnya nggak cocok karena ini makanan Meksiko, kok rotinya roti jenis ini, terus roti jenis ini juga tepungnya kurang oke, kurang cocok untuk masak pakai tepung yang itu. Dan juga untuk yang judge yang terakhir dia juga bilang sebenarnya ada bagian yang enak sih, tapi sebenarnya bagian-bagian yang lain yang enak tuh cuma salsanya ya kan, bumbu apa sih kayak sambelnya gitulah ya. Tapi yang lainnya itu aduh udah deh kalian harus lebih better ya, karena ini adalah kompetisi dan yang lain-lain itu taste dari makanannya itu lebih dari sekedar home cooked meal seperti itu ya. Nah, aku mau nanya jadinya ya, dari yang kalian udah nonton dan juga coba aku summary-in buat yang kalau tadi ada yang mungkin ada yang ngadat-ngadat videonya. Menurut kalian feedback dari judges MasterChef US itu gimana? Ya. Coba mungkin ada yang mau jawab. Tadi ada yang jawab lebih kalau yang USA lebih pedas. Oke, ya benar lebih pedas ya. Kalau yang Australia lebih polite.
tadi kan lebih pedas ya, bener ya. Yang Amerika kayaknya bukan pedas lagi ya, sadis ya, sadis banget gitu kan. Nah, kalau yang lebih membangun ada masukan saran ya benar. Lebih membangun karena tidak ada kritikan yang pedas dan si juri kasih masukan kembali kepada peserta MasterChef. Iya benar. Jadi kayak Mbak Yetri bilang sama Mas Haris bilang ya. Nah kalau yang sinyalnya jelek ya nggak apa-apa nanti diketik aja ya. Tadi ini ya kalau yang US lebih menghina dan nggak membangun, feedbacknya negatif tapi nggak nge-point out kesalahan dari masakannya. Iya ini bener banget ya kan. Jadi teman-teman saat kita memberikan feedback ini kalian udah tahu banget nih dari sini aja nih udah kelihatan ya. You guys know what is a good feedback ya. Jadi kalau cuma sekedar menghina, itu berarti kita tidak memberikan feedback yang baik, guys. Tapi yang baik adalah kita kasih tahu salahnya di mana, kasih masukan kesalahan mereka di mana. Kayak tadi ya, yang satu kan ini nggak enak. Ya udah sih nggak enak sih. Ya udah sih perempuan itu juga nangis. Tapi nggak enaknya di mana sih? Saya juga sebagai penonton bisa nggak sih dijelasin nggak enaknya di mana? Karena saya pengen coba juga dong masakannya dia. Cuman apa nggak enaknya? Tapi begitu yang di Australia itu jauh lebih membangun karena dia bilang, kalau masakan Meksiko jangan pakai flatbread, harusnya pakai tortilla. Terus kalaupun kamu mau bikin flatbread, jangan pakai tepung ini, pakai tepung yang lain. Kan orang dari feedback itu bisa langsung memperbaiki, ya kan? Dan kemudian hari orang itu pasti bisa grow. Orang yang kita kasih feedback demikian, ya. Dan kasih apresiasi, benar kata Shifaut juga ya. Kasih masukan, kasih tahu bukan cuma dari kesalahannya, tapi yang udah bagus yang mana, apresiasi hal kecil yang baiknya. Benar juga. Jadi saat kita memberikan feedback, kita harus jelas yang mana yang bagus, lanjutkan. Yang mana yang kurang, perbaiki, ya kan? Seperti itu ya. Jadi, wah teman-teman sih udah jago, sebenarnya nggak usah masterclass ya. Cuman aku mengingatkan kembali aja bahwa feedback yang baik itu adalah harus bisa ditindaklanjuti, ya kan? Sebenarnya bisa nggak sih diperbaiki dan harus bisa clear enough ya untuk orang itu bisa memperbaiki. Namanya juga kan kita memberikan masukan ya. Yang konotasi yang selalu salah untuk di Indonesia itu adalah feedback selalu adalah negatif ya. Feedback itu kalau bahasa Inggrisnya feedback ya kan, umpan balik. It can be good things, it can be bad things ya. Tapi kalau di Indonesia entah kenapa ya, tapi translation-nya, aduh aku dikasih feedback nih sama bosku gitu. Tim saya juga gitu. Kemana aku dikasih feedback nih, happy dong kalau dikasih feedback, bagus dong. Enggak sih, feedbacknya jelek. Oh itu bukan feedback tuh kenapa mukanya harus selalu senep gitu ya? Karena feedback itu juga adalah umpan balik, jadi bisa hal yang baik dan hal yang buruk juga bisa. Dan sebagai yang memberikan feedback, pastikan orang yang menerima bisa tahu apa yang bagus, apa yang kurang bagus, dan juga bisa memperbaiki dari feedback tersebut ya. Sinyalku putus-putus. Iya, nggak apa-apa, no problem. Oke, sekarang kita lanjut ya ke sesi selanjutnya. Bagaimana sih memberikan feedback yang efektif? Nah, aku mulai dengan yang pertama ya. Ada 5 sebenarnya gimana cara memberikan feedback yang baik. Yang pertama adalah a clear feedback is a kind feedback. Jadi feedback yang clear, feedback yang jelas itu adalah feedback yang kind, yang baik, ya kan, yang baik hati. Kenapa? Kalau memberikan feedback yang nggak clear seperti MasterChef US, ini nggak enak, itu nggak kind. Karena orang cuma ngerasa ini nggak bagus, tapi aku harus ngapain? Aku nggak tahu, gitu ya. Ataupun dibilang, iya bagus, everything is good, gitu ya. Tapi yang bagus yang mananya? Itu juga bukan kind feedback, karena kita tidak genuinely mau memberikan feedback untuk membantu orang ini menjadi lebih baik atau melanjutkan apa yang sudah baik ya. Aku punya satu contoh di sini. Your presentation yesterday was amazing. Great job. Gimana menurut teman-teman? Ini a good feedback atau a bad feedback? Berdasarkan prinsip yang pertama ya. A clear feedback is a kind feedback. Menurut teman-teman ini bagus atau enggak feedbacknya? Ayo di chat aja. Sinyal kita semua sinyal sedang ini ya, sedang ada trouble here and there, it's okay. Mungkin bisa jawab nih ya. Kalau dibilang a clear feedback is a kind feedback,
Menurut teman-teman, contoh yang ini, your presentation yesterday was amazing. Great job. Ini good atau enggak? Bagus, tapi nggak ngasih tahu bagian yang mana. Masih belum jelas kah feedbacknya presentasi apa? Bagus, good, tapi kurang clear Kak menurutku. Iya, bener banget ya. Jadi kalau saya akan bilang ini feedback yang tidak baik. Orang yang memberikan feedback ini is not a good feedback giver. Ya, kenapa? Karena semua yang teman-teman bilang tadi udah benar. Masih belum jelas Kak feedbacknya presentasi apa, nggak clear ya kan? Nah, gimana kalau kita ubah kayak gini? Your presentation yesterday was amazing. The root cause analysis was very thorough and recommendation was very actionable. Great job. Nah, gimana menurut teman-teman? Kalau Anda menerima feedback seperti ini, apakah lebih berarti ya kan untuk kamu yang menerima, untuk kita yang menerima, ya? Apakah lebih jelas dan feedback itu jadi lebih berbobot dibandingkan yang pertama? Ya, jadi again ya, a clear feedback is a kind feedback. Kalau kita genuinely mau membantu orang, kita harus clear apa yang bagus, apa yang nggak bagus. Ya, cuman bilang great job is not a good feedback. Harus dikasih tahu. Great job, di bagian sini bagus, di bagian sini detailnya cukup, di bagian sini presentasinya flawless. Great job. Jadi orang yang menerima tahu apa maksudnya great job. Oke, aku ada satu contoh lagi nih. Kalau tadi kan yang bagus ya, ini negative feedback. Ya, I just want to say that the report you submitted doesn't meet the standard I was looking for. Please fix it in the next edition. Ya, aku cuma mau bilang report yang kemarin nggak masuk standar aku. Ya, kata si bosnya nih kayaknya ya. Tolong di edisi analisis selanjutnya, edisi report selanjutnya diperbaiki. Nah, gimana menurut teman-teman? Ini a good feedback atau a bad feedback? Berdasarkan prinsip clear atau enggak ya? Gimana? Good feedback. Good feedback. Dinka sama Nadila ya. Thank you so much for answering. Gimana teman-teman yang lain? Belum ngasih penyemangat atas effortnya? Belum karena masih belum jelas yang bagian mana? Oke, thank you Harit. Thank you Lena ya. Saya setuju dengan Harit dengan Lena. Ya, untuk teman-teman yang lain, saya mau menjelaskan sekali lagi, jika belum jelas apa yang sebenarnya kurang oke. Nah, benar nih, standarnya standar apa? According to my standard ya kan. Nah, standarnya itu apa? Apakah itu detailnya? Apakah fontnya cukup gede ya kan reportnya? Apakah waktunya atau apa ya, itu belum cukup jelas untuk orang yang menerima feedback karena dia tidak bisa langsung memperbaiki, tidak sesuai dengan standar. Apa itu yang harus diperbaiki ya? Ini contoh yang sudah diperbaiki ya. I just want to say I was disappointed with the report you submitted. Kenapa disappointednya? First, pertama itu tidak disubmit tepat waktu ya, deadline-nya dia submitnya terlambat 1 hari setelah deadline. Yang kedua, bikin dia disappointed adalah analisis tentang account payable tidak se-clear atau tidak se-in-depth bagian-bagian lain di report tersebut. Please fix it in the next edition. Nah, gimana teman-teman? Antara yang atas sama yang bawah lebih clear atau yang atas lebih clear nih? Sebagai posisi kan teman-teman ada di posisi yang mendapatkan feedback nih. Terus abis itu pressure dong ya, dibilang fix it in the next edition gitu kan. Nah, sebagai penerima lebih enak nerima yang atas atau nerima yang bawah? Ya, bagian bawah lebih jelas. Iya, terima kasih Nadila sama Lena. Iya, yang bagian bawah lebih jelas. Ya, jadi selalu ingat guys, prinsip yang pertama, kalau memberikan feedback yang clear, yang jelas, apa yang harus diperbaiki dan apa yang sudah lebih bagus. Posisikan diri kita di posisi orang yang diberikan feedback itu. Dengan harapan orang itu bisa memperbaiki diri dengan cepat, dengan harapan orang itu bisa melanjutkan apa yang sudah bagus gitu ya, dengan sangat jelas gitu. Jadi jangan biarkan orang bingung, aduh gue disuruh fix it nih in the next
next edition tinggal 3 minggu lagi. Aduh, juga maksudnya standarnya dia gimana gitu ya. Sangat-sangat helpful, sangat-sangat kind kita sebagai pemberi feedback kalau itu feedbacknya jelas ya. Nah, ada beberapa tips nih buat teman-teman ya. Use kind yet unquestionable words and sentences ya. Jadi saat memberikan feedback, kasih feedback tuh yang kind ya, bahasanya tuh yang sopan, yang baik hati, yang ramah gitu ya. Kayak tadi si Master Chef Amerika kan, ya ampun, penting banget ya sampai di blip gitu kan, berarti disensor ya guys. Berarti kan ngomongnya juga udah nggak sopan. Ya buat apa sih kayak begitu ya kan? Tadi lihat aja peserta Master Chef Amerika yang didapat feedback kayak gitu, endingnya kayak gimana? Nangis ya udah kelar. Sedangkan kalau yang Master Chef Australia, dia bisa langsung nerima. Iya benar sih, aku juga kecewa dengan ini. Besok aku bisa lebih baik lagi. Just because orang itu lebih reseptif kalau kita ngomong orang itu sebagai manusia ya kan, bukan dikata-katain ya. Bukan cuman kind tapi pakai istilah, pakai kata-kata dan pakai kalimat yang unquestionable dalam artian tidak mengatakan. Kadang-kadang kita sebagai orang Indonesia ya kan kayaknya agak sebenarnya semuanya udah bagus tapi yang ini padahal dalam hati kita nggak suka sama presentasinya gitu ya. Jangan kayak gitu ya. Kalau nggak oke bilang nggak oke. Kalau oke bilang oke ya. Salah satu contoh nih, saya pernah mengalami di kantor waktu saya masih junior banget ya, dibilangin sama orang di kantor gitu ya, kamu presentasinya hari ini gimana perasaan kamu gitu ya. Oh, perasaan saya lega sih udah selesai presentasi. Oke. Tapi ini menurut saya kata bosnya ya. Presentasi kamu itu kurang depth-nya ya, kurang analisisnya, kurang mendalam ya. Bagian sini itu kurang oke. Ya, saya tahu kamu udah kerja keras, saya tahu juga kamu mampu untuk melakukan lebih baik lagi ya. Jadi begitu keluar dari meeting itu dan begitu keluar dari feedback session itu, saya tahu betul bahwa saya pikir itu udah oke, padahal itu belum ya kan. Walaupun dia kind ya kan, dia nggak bilang aduh bodoh banget sih, presentasinya jelek banget sih, dia nggak ngomong kayak gitu ya. Dia tetap kind kok ya, dia tetap bilang saya tahu effort kamu udah besar tapi ini belum sesuai. Kenapa? Karena depth-nya kurang bagus ya, kurang dalam. Coba kamu pertimbangkan dari segi A, B, C, D. Ya, jadi saya nggak jumawa keluar dari situ. Saya ngerasa udah oke, kok effort saya udah bagus. Enggak, saya tahu saya harus improve lagi. Ya, so be kind, use kata-kata yang baik, yang sopan, yang ramah, tapi clear, unquestionable. Ya kan, kalau jelek ya jelek, kalau bagus ya bagus gitu loh. Ya, jangan merasa nggak enakan gitu ya. Oke. Nah, be specific ya, kasih spesifik ya. Yang mau diperbaikin, terutama kalau mau perbaikan, ya kan harus sesuatu diperbaiki. Spesifik sama apa yang harus diperbaiki, tapi maksimum 3 aja, ya. Jangan presentasinya kurang bagus ya, ada 10 hal yang mau diperbaiki. Waduh, ya kan. Itu yang ada orang pertama udah down duluan, kedua ya otaknya juga nggak bisa menyerap ya, ada 10 hal. Ya, jadi be spesifik. Pertama, misalnya tidak on time. Kedua, misalnya depth dari analisisnya kurang. Ketiga, misalnya cuman satu dimensi gitu kan, analisanya kurang lihat dari perspektif lain. Ya udah cukup 3 itu aja. Minta orang memperbaiki. Ya, spesifik ada 3 hal yang harus diperbaiki, tapi udah 3 dulu aja. Setiap kali kasih feedback 3 aja. Ya, kenapa? Feedback itu continue. Ya kan kita feedback bukan cuma mau sekali habis itu goodbye, kan nggak kayak gitu. Kita mau terus mengembangkan dan terus mau punya relationship yang baik dengan orang lain ya. Makanya feedback itu continuous, be spesifik 3. Posisikan juga diri kita di posisi orang penerima feedback. Kalau dikasih feedback tapi ada 10, ya udah turn off dulu kali ya. Kayak aduh gila banyak banget, gue udah males deh gitu kan. Tapi kalau kita bisa jelas dan kasih 3, orang akan semangat untuk memperbaiki. Oke, jadi itu yang prinsip yang pertama ya. Clear feedback is a kind feedback ya. Jangan lupa selalu harus clear, spesifik, dan tetap kind ya. Pakai kata-kata yang baik. Ya. Yang kedua, feedback itu harus diberikan secara timely, tepat waktu. Nah, gimana tuh tepat waktu? 24 jam rule yang saya anggap sebagai itu adalah sesuatu yang timely. Kenapa? Untuk menghindari hal-hal di bawah ini, teman-teman. Ya, aduh.
kalau udah lebih dari 24 jam ya ingatan juga udah pudar ya. Jadi nanti dia bilang, aduh kayaknya enggak deh, kayaknya saya nggak ngomong gitu deh di presentasi itu, kenapa saya dikasih feedback gitu kan. Atau ada yang bilang, reportnya misalnya yang udah 1 bulan yang lalu, masa sih, tapi kan waktu itu kayaknya reportnya itu udah dibilangin oke deh sama bosnya, kenapa ya masih di feedback. Ya jadi dalam waktu 24 jam, everything is very fresh, orang-orang masih in the zone, sehingga kalau dikasih feedback, most likely orang itu akan menerima feedback dengan lebih baik. Ya, nah ada tipsnya ya. Kalau misalnya kita ada meeting, atau kita ada diskusi, atau kita ada submit report, saya selalu memastikan setelah meeting itu ada 30 menit itu debrief session. Ya, di situ apa sih debrief session? Mbak Ririn ngapain tuh di debrief session? Di situ posisinya hanya saya mendengarkan tim saya yang presentasi, bagaimana menurut kamu presentasinya. Nanti dia akan bilang, saya senang presentasinya yang ini yang bagus, yang ini yang nggak bagus. Lalu saya akan memberikan feedback di situ. Iya, presentasi kamu bagus sekali. Ini yang bagus, yang besok-besok bisa diimprove, itu cuman lebih confident aja, tapi overall everything is good. Ya, jadi jangan sampai kita terlena gitu ya. Presentasinya udah selesai, semuanya udah selesai, terus tapi nanti deh 3 hari lagi deh aku akan menyempatkan memberikan feedback. Jangan, ya kan? Se-fresh mungkin, ya se-fresh mungkin itu feedbacknya diberikan sehingga situasinya semuanya masih oke, konteksnya semuanya orangnya masih ingat, sehingga feedbacknya most likely bisa diterima dengan lebih baik. Ya, gimana Kak kalau aku nggak nemu waktu, ya kan? Nggak nemu waktu abis itu. Bisa di talk it over, ya kan, face to face paling bagus, ya kan, kasih feedback tuh face to face. Kalau kita sekarang zaman-zamannya Zoom dan sebagainya, tetap nyalain video, kasih tahu, ya kan. Kenapa? Karena clear itu yang paling bagus, ya kan. Kalau happy, orang kan juga lihat ya, bagus banget presentasinya. Dia bisa lihat, dia bisa absorb the energy gitu loh. Kalau nggak bisa face to face, telepon, kasih tahu, tadi bagus banget ya, etc. etc. Kalau nggak bisa juga email, ya, hey, well done, good job dan sebagainya. Kalau nggak oke, hey, thank you for your effort untuk presentasi hari ini. Ada beberapa hal yang bisa kita improve buat besok, presentasi besok, yaitu A dan B. Nanti kita talk more ya saat kita ada connect, saat kita bisa ketemu face to face atau nanti kita bisa call. Tapi email it within 24 hours. Orang itu udah harus tahu apa yang baik, apa yang enggak. Ya, paling buruk-buruknya mungkin nggak bisa face to face, nggak bisa telepon, nggak bisa email. Paling buruk-buruknya sekarang zamannya WhatsApp, ya. Kasih mungkin kalau saya bisa buka screen WhatsApp saya, isinya itu adalah, hey, hari ini presentasinya bagus banget, ya. Ditingkatkan terus ya, dan 2 minggu lagi ada presentasi lagi, keep it up, ya kan. Yang bagus adalah A, B, C. Ya, so give the feedback as fresh as possible supaya orang ingat effortnya dia seperti apa yang baik dan apa yang kurang, gitu ya. Nah, aku lanjut nih. Number 3, ya kan, feedback itu fokus on the issue, bukan fokus sama personnya. Nah, tadi kayaknya Hafiz ya, yang juga nanya, saya kasih tips, salah satu tipsnya adalah ini, ya kan, kita fokus pada masalahnya, bukan pada orangnya. Nah, aku minta juga nih teman-teman coba bisa di chat ya. Menurut teman-teman ini gimana nih feedback yang ini? Ya, you always come late to meetings. You need to manage your time better and be more responsible. Menurut teman-teman gimana? Oh, menurut Yetri sudah bagus. Aku langsung buka ya. Nah, sebenarnya Mbak Yetri dan teman-teman itu belum merupakan feedback yang baik. Ya, iya benar. Belum merupakan feedback yang baik. Kenapa? Karena kita fokus pada orangnya, ya kan? Kamu kan datangnya terlambat. Kamu harus better dong time management-nya. Kamu harus lebih responsibel dong. Seakan-akan orang itu kita nggak tahu nih ya. Misalnya dia nggak datang karena orang tuanya sakit atau apa. Jangan gitu ya. Nanti ini akan berhubungan dengan tips yang keempat nanti ya, karena kita nggak pernah tahu sebenarnya orang itu kenapa gitu. Jadi sebisa mungkin jangan memposisikan yang salah itu orangnya, itu subjektif, tapi lebih kepada situasi atau isunya ya.
ini sebagai contoh yang sebaliknya gitu ya. Kamu kalau datang ke meeting itu selalu lewat ya dari waktu mulainya. Nah, ini tuh sayang banget. Kenapa? Karena orang-orang melihat kamu sebagai orang yang tidak disiplin. Dan kamu jadi missing a lot of the discussion yang terjadi di meeting itu di awal. Ya, jadi daripada kita bilang kamunya, jangan kamunya, ya kan? Tapi karena keterlambatan kamu, maka orang-orang melihatnya kamu tidak disiplin dan kamu jadi kehilangan konteks yang discussion dari meeting di bagian awal. Keterlambatannya lah masalahnya, bukan kamu gitu ya. Waktu itu juga saya sharing ya, tapi ini bukan di kantor saya sih, cuman ada yang kasih feedback gitu ya. Kamu itu jadi orang males banget sih. Hah? Kenapa males ya? Iya, males banget. Soalnya kalau mulai kerja itu masa jam 1 ya kan, masa jam 12 dan sebagainya. Ya, karena kan itu nggak sesuai ya dengan jam kerja orang pada umumnya gitu kan. Tapi dia menggunakan kata males, karena kan ini orang males banget gitu. Ternyata kita baru tahu itu saya diceritain teman saya. Ternyata dia, aduh gila, malu banget tuh si orang itu. Kenapa? Karena ternyata orang yang dibilang males banget dan datangnya siang ini lagi hamil. Jadi kalau pagi itu dia selalu morning sickness ya kan. Jadi otomatis dia tidak bisa pergi ke kantor. Dia baru bisa pergi itu sekitar setelah jam 11 siang gitu ya. Dan dia selalu pulang dari kantornya juga lebih malam gitu loh untuk tutupin jamnya. Ya cuma bayangin dong ya kan, itu dianggap orangnya males padahal bukan ya kan. Sedangkan coba kalau kita putar sedikit ya kan, ngomongnya adalah keterlambatannya. Kamu tuh ini kan beberapa kali ada keterlambatan nih ya. Ini kayaknya terlihat seperti kurang disiplin, terus ada beberapa hal yang kamu missing gitu. Nah, gimana tuh ya? Jadi jauh lebih objektif. Masalahnya adalah keterlambatan, kita membicarakan tentang keterlambatan, bukan let's say si Anita. Anita malah suka terlambat, bukan. Tapi keterlambatan Anita is a problem, bukan Anita is the problem. Gitu ya. Nah, ada satu lagi nih contoh nih ya. You dominated the conversations a lot. You need to give others time to speak their mind, ya. Nah, ini belum baik nih karena ya kan, kamu mendominasi pembicaraan, ya kan. Kamu tuh tadi di meeting itu tuh ngomongnya banyak banget sih. Kamu tuh harus kasih waktu dong buat orang lain juga harus ngomong. Ya jangan kayak gitu, ya. Kamu itu kan dalam sebuah meeting kamu kan banyak sekali yang ngasih point of view gitu ya. Nah, saat kamu memberikan banyak point of view dan mengambil lebih banyak dari waktu, itu orang jadi enggan loh untuk berkontribusi. Jadi masalahnya adalah karena kamu memakan banyak waktu, orang enggan berkontribusi. Ya, fokus pada masalahnya. Masalahnya adalah karena kamu banyak ngambil waktu, orang enggan berkontribusi sehingga meetingnya cuma di-lead sama satu orang. Tapi bukan kamunya nih salah nih, kamu mendominasi sekali sih gitu ya. So ini adalah salah satu hal yang paling unnatural buat kita ya, karena biasanya kita pasti ngomongnya aduh nih orang ya gitu kan, kamu tuh orangnya gini deh, kamu orangnya gitu deh, aduh jangan ya kan. Lebih ke kalau kamu behaviornya begini, kita akan punya masalah ya kan. Masalahnya adalah orang tidak mau berkontribusi, masalahnya adalah kamu kehilangan beberapa bagian dari meeting yang penting. Masalah itulah yang kita bahas, bukan orangnya. Ya, ini ada beberapa tips nih ya. Hindari pemakaian kata sifat terhadap orang ya kan. Lazy, aduh kamu pemalas ya, aduh jangan pernah memberikan feedback dengan melabel orang itu kata malas, tidak bertanggung jawab, tidak pedulian ya kan, jangan. Karena again kata sifat itu harus nempel sama subjek gitu kan. Sedangkan yang kita mau bahas adalah masalahnya, ya, isu yang ditimbulkan karena behavior tertentu, bukan orangnya, ya. Terus bicarakan hanya hal-hal yang bisa dilihat atau didengar, ya. Jadi kalau dibilang kamu mendominasi, ya kan, mendominasi itu kan udah menjadi suatu bentuk yang berbeda. Yang kita bisa lihat kan dia
bicara lebih banyak daripada orang lain. Ya, mendominasi itu udah menjadi a whole other concept tuh ya. Yang orang bisa intimidated kalau dibilang mendominasi. Tapi kalau kita bilang, kamu tadi kan ngomongnya lebih banyak daripada orang lain, orang tuh jadi kelindes loh, kayak orang jadi nggak bisa ngomong loh. Ya, jadi orang lebih reseptif karena it is something that you can see or hear. Ya, misalnya contoh lagi, you don't understand the presentation, ya kan kita nggak pernah tahu ya. Aduh, kata sifat pernah dapat. Oke, nggak apa-apa Harit, nanti kita bahas ya. Nah, kalau kita bilang kamu nggak ngerti ya sama presentasinya, ya kan? Lah, kita mana kita tahu sih dia nggak ngerti presentasinya kah? Atau dia lagi gugup kah? Karena seseorang itu presentasinya bisa lancar karena berbagai hal. Bisa karena dia emang nggak mempelajari, bisa emang karena dia nggak ngerti presentasinya, bisa presentasinya dibikinin orang lain, bisa dia gugup. Tapi kan kita nggak pernah tahu yang ada di dalam dia itu apa gitu ya. Jadi dibandingin kok bilang kamu nggak understand presentation, ubah cara kita memberikan feedback dengan tadi presentasinya kurang smooth ya. Karena cuma itu yang kita tahu. Presentasinya tadi AO nggak smooth. Tapi kita nggak tahu ada apa di baliknya. Gitu ya. Nah, ini beberapa tipsnya. Nah, tadi cuman bagian yang fokus pada isu bukan pada orang, itu baru satu elemen ya. Ada temannya ya, ada pasangannya. Ya, bikin itu jadi two-way street conversation karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Ya, misalnya contohnya ini, you always come late to the meeting. Tadi kan ya contoh yang pertama ya, kamu selalu telat datang ke meetings. You need to manage your time better and be more responsible. Itu adalah contoh yang kurang baik. Ya, contoh yang baik adalah your attendance to meetings are always past the starting time kayak tadi ya. Kamu selalu mengalami keterlambatan nih kalau datang. Dan kalau terlambat itu kamu kehilangan beberapa bagian dari meeting yang penting. Nah, tanya sama dia supaya ini jadi conversation. Feedback itu bukan kita cuma nyecer orang, enggak ya. Conversation. Ingat tadi MasterChef Australia ya. Pertama kali dia mau kasih feedback dia nanya, inikah makanan yang kamu envision di awal? Kamu emang mau bikin ini? Dia pengen ngerti dulu ya kan. Sebenarnya dari awal mau bikin kayak gini nggak sih? Oh ternyata enggak, di awal mau bikinnya lebih bagus, tapi along the way jadinya jelek gitu kan. So effective feedback is always a two-street communication. Ya, jadi keterlambatan kamu sering terlambat gitu kan. Mau kasih tahu nggak sebenarnya ada apa sih gitu ya? Is there anything that you want to share? Ada nggak yang bisa aku bantu ya kan? Ada nggak yang bisa dibantu? Ya, kita bisa surprise banget nih terhadap apa ya? Hal-hal yang orang itu tahu kok dia nggak boleh terlambat ya kan. Cuman saat itu terjadi, we don't know what's going on ya kan, kita nggak tahu di belakangnya ada apa. Dan saat mereka nggak dijudge begitu aja, feedback itu bisa jadi sangat efektif karena dia ngerasa ada supporternya. Ya, ada salah satu contoh di kantor, teman saya itu punya anak buah gitu ya. Anak buahnya ini masalahnya bukan terlambat, tapi dia itu kalau presentasi ya kan itu selalu bagus, tapi kalau dalam bahasa Inggris selalu bermasalah gitu ya. Nah terus bisa aja kan dia bilang kamu itu bahasa Inggrisnya jelek ya kan, kamu les bahasa Inggris deh, kamu kan nggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Sebenarnya ternyata kalau dites padahal untuk masuk ke kantor P&G harus dites bahasa Inggris tuh, bahasa Inggrisnya harus bagus ya kan, nggak mungkin dong ya. Jadi teman saya ini mikir, kan dia dites masuk P&G bagus bahasa Inggrisnya, tapi kok kalau presentasi bahasa Inggris kok dia tergagap-gagap gitu ya, kenapa? Akhirnya dia tanya, kok kalau presentasi kemarin tuh kalau selalu ya kalau sama orang Singapura namanya ABC gitu ya, misalnya si Bapak ABC, kok selalu ini ya, selalu terbata-bata ya, kenapa ya? Ternyata masalahnya bukan bahasa Inggrisnya ya kan, tapi dia itu pernah dimarahin sama si Bapak ABC ini ya kan, karena waktu itu katanya analisanya kurang bagus lah, terus mempersalahkan pekerjaan orang lain dan sebagainya lah. Jadi itu dia gugup sama orangnya, tapi bukan bahasa Inggrisnya gitu ya. Dan tapi karena bos saya ini anak ini masih baru, jadi kalau presentasi dalam bahasa Inggris ya cuma terhadap si orang itu doang. Ya tapi bayangin kalau teman saya ini mau ngambil konklusi anak ini nggak bisa bahasa Inggris. Tuh anak kan kayak, ya ampun, gue dilesin bahasa Inggris sih. Padahal masalahnya bukan itu, tapi dia harus comfortable sama counterpart-nya, gitu. Ya, so always have a two-way street conversation. Ya. Nah, ini tips yang kelima untuk memberikan feedback yang baik.
adalah actionable dan controllable. Ya, saya kasih contoh. Untuk next report, kamu harus pakai data yang paling updated ya. Kalau bisa data yang berjalan di bulan ini, misalnya reportnya itu tanggal 28 Desember, harus pakai data berjalan tanggal 28 Desember. Nggak boleh pakai data yang sebelum-sebelumnya. Ya, sehingga kamu butuh datanya itu keluar lebih cepat. Nah, sebenarnya yang baik itu bukan seperti yang di atas, bukan seperti ini. Kenapa? Ya, kalau datanya emang udah keluar, kenapa sih nggak dipakai sama orang? Pasti ada alasannya kan, kenapa orang pakai data yang bulan sebelumnya. Ya mungkin datanya belum ready, datanya belum cukup, datanya belum keluar, dan sebagainya. Ya, jadi untuk next report, kalau IT bisa memberikan data yang bulan ini, pakai itu bagus. Tapi kalau dia nggak bisa, pakai data yang terakhir yang ada. Ya, jadi saat kasih feedback, itu selalu kasih feedback yang actionable. Bisa dilakukan sama orangnya. Misalnya ya, pokoknya kamu harus bisa jadi astronot. Gitu. Padahal ya secara skill nggak bisa jadi astronot, semuanya itu nggak bisa jadi, orang tuh nggak bisa, nggak actionable. Mau dihajar pakai feedback berkali-kali ya juga nggak bisa gitu ya. Jadi selalu kasih feedback yang bisa dilakukan. Kalau kita mau kasih rentangan, kalau mau yang terbaik A ya, kalau yang mau yang buruk, bukan yang buruk. Kalau mau yang bagus banget yang A, kalau mau yang bagus yang B, tapi dua-duanya boleh kok, gitu ya. Jadi memberikan feedback, kalau bilang datanya pakai data terkini itu bisa bulan berjalan atau bulan yang sebelumnya, tapi jangan yang 6 bulan yang lalu, gitu ya. So it's actionable for the person to do. Nah ini tipsnya ya. Kalau kita mau ngasih feedback, tapi kita sendiri nggak tahu gimana cara ngerjainnya, jangan kasih feedback itu. Ya, misalnya, kalau bikin report pakai data bulan berjalan dong. Padahal kita selama seumur hidup berkarir di kantor itu, data bulan berjalan itu tidak pernah keluar ke tangan kita. Pasti keluarnya di akhir bulan. Terus ngapain kita kasih feedback? Kamu harus melakukan harus kasih report yang datanya bulan berjalan. Ya nggak mungkin. Ya, kalau kita aja nggak bisa melakukannya, jangan suruh orang lain ngelakuinnya. Karena apa? Karena feedback itu jadi nggak actionable. Ya. Dan yang kedua, berikan option best to good. Ya, misalnya tadi data, ya kan, pakai data yang terkini. Kalau bisa bulan berjalan, boleh, ya kan. Misalnya dia mau coba sama IT, boleh kalau bisa bulan berjalan. Tapi kalau nggak bisa bulan berjalan, bulan sebelumnya juga nggak apa-apa kok. Ya, tapi report kamu yang terakhir pakai data 6 bulan sebelumnya, itu sama sekali tidak boleh. Kalau mau data itu harus yang data paling terkini, bisa bulan yang berjalan atau bulan sebelumnya. Lebih dari itu tidak acceptable, gitu ya. Tapi dia jadi bisa navigasi antara data bulan ini atau data bulan sebelumnya. Ya, dia bisa pilih, dia bisa atur sendiri gimana caranya menyikapi feedback tersebut. How to receive feedback effectively. Tadi kan memberikan feedback efektifnya gimana. Sekarang gimana caranya kalau kita terima feedback gitu ya. Pertama, listen to understand and to grow. Ya kan, dengarkan feedback dengan mindset, pikiran bahwa aku mau mengerti feedback ini dan aku mau grow. Bukan listen to defend. Ya kan, aku mau dengerin karena aku mau nyautin. Aku sebenarnya nggak kayak gitu. Jangan. Ya, sebenarnya ini konsepnya udah banyak banget dan ada masterclass sebelumnya juga itu tentang growth mindset. Ya, saat kita punya growth mindset, kalau kita dikasih feedback, ini kan ada ya, feedback itu adalah hal yang konstruktif, ya kan? Aku mau memperbaiki diri, aku pengen dengar, ya kan? Ini feedback ini seperti apa supaya aku bisa jadi orang yang lebih baik. Itu otomatis kita akan bisa lebih menerima dan bisa menyaring feedback dengan baik. Kita coba lihat satu video ya. What's up, Annie? Oh, hi there. How are ya? Good. So today in my vlog, I'm talking about negative feedback and how to handle negative feedback. What's your take on when someone gives you negative feedback? I don't know. I think the word negative has a pretty negative connotation, if I must say. I feel like just feedback in general is just like if you view it as constructive and just you're going to get better, then it's not negative. Then it just turns a negative into a positive. It's just
Do you want to stay stagnant and then be sad later that you're not getting better? Or do you want to just embrace the kind of discomfort in the moment and then just go ahead and get better, and then you don't have to deal with that again, that feeling again. You get more comfortable with being uncomfortable. Does that make sense? How do you judge if the feedback's worth listening to? If it's someone you trust, if it's someone, is this person giving it to you, someone you look up to and someone you trust, or is it just some everyday person who you're like, wait a minute, I don't want to live my life like them, or I don't really trust what they're doing with their own life, why would I take their advice? I think that's the biggest differentiator, like who is giving the feedback. Ya, jadi tadi si Mbak ini ya, Mbak ini tuh growth mindset banget. Ya dia bilang, kan ditanyain ya gimana menurut kamu kalau dapat negative feedback? Jangan bilang feedback itu negatif sih, feedback is feedback, ya kan? Feedback adalah ya masukan, ya kan, untuk kita bisa lebih baik. Jadi jangan dibilang negatif atau negatif itu ya otomatis otak kita akan mikirnya itu negatif. Tapi if you think that feedback is something untuk improve kita, jadi kita akan mengubah negatif itu menjadi positif. Ya, terus dia juga kasih tahu, ya kan? Tapi dengerin dari siapa feedback ini datang. Kalau dari orang yang benar-benar penting, genuine, ya kan, memang benar-benar mau membantu, dan kita lakukan. Tapi kalau itu datang dari orang yang memberikan feedback itu sebenarnya bahkan dia tidak melakukan hal-hal yang baik, gitu kan, tidak mencontohkan hal-hal yang baik, dipikir dulu aja deh, gitu kan, karena aku juga nggak mau nih jadi orang kayak dia, dan dia sok-sok kasih advice nih ke aku, gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu untuk receive feedback, truly listen to understand and to grow, ya. Do not take negative feedback as negative feedback, take it as feedback, ya. Salah satu contoh, waktu itu di kampus, saya pernah dapat feedback gitu ya. Negative feedback if you may say, ya. Kayak business plan, ya kan, dulu saya harus bikin business plan, dan business plan-nya dibilang sama sekali nggak visioner, sama sekali nggak bisa di-execute, ini semuanya jelek dan sebagainya. Wah, misuh, ya kan. What happened? Tetap dia di mata kuliah itu nilai saya juga nggak bagus-bagus gitu ya. Tapi setelah saya lihat, tapi emang bener sih, maksudnya waktu saya udah semester 3 gitu ya, udah lebih mature kali ya. Tapi sebenarnya feedback yang dia kasih itu benar, begitu bisnis plan ini harus dilaksanakan gitu kan, nggak bisa untung gitu, nggak bisa profit, ya nggak bisa profitable. Itu ternyata yang dia omongin benar sih. Tapi it takes itu membutuhkan waktu 12 bulan ya kan. 12 bulan untuk saya bisa ngertiin bahwa sebenarnya feedback itu adalah feedback yang baik dan sangat-sangat benar, ya kan. Cuman saat itu saya modenya adalah mode defensif, jadinya baru 12 bulan dia nyadar kalau feedback itu adalah feedback yang benar gitu ya. Nah, jadi yang pertama, listen to understand and to grow, not to defend, ya. Yang kedua, ask for specific feedback. Tadi kan kita sebagai orang memberikan feedback harus spesifik, harus clear. Nah, kalau dikasih feedback juga sama orang, ya, kita punya hak untuk nanya dengan lebih spesifik. Apa yang bagus, apa yang nggak bagus. Ya, ini ada ilustrasinya ya, gambar lucu ini ya. I used to ask, aku dulu nanya feedback kayak gini, ada feedback nggak buat aku? Nggak ada, gitu kan. Habis itu langsung berpikir, ini bagus nggak ya? Ini bener nggak ya? Ini dia peduli nggak ya? Jangan-jangan ada yang nggak oke, tapi dia nggak enak ngomongnya sama aku. Wah, kemana-mana. Ya, tapi coba bayangkan kalau kita mengubah pertanyaan kita untuk lebih spesifik. Bagaimana menurut kamu presentasi saya kemarin? Bagaimana menurut Bapak desain ini? Bagaimana menurut Bapak perkembangan saya selama 6 bulan selama jadi manajemen trainee? Ya, ask specific questions. Karena saat kita tanya pertanyaan yang lebih spesifik, orang akan lebih mudah jawabnya dibandingin kayak punya feedback nggak buat aku gitu ya. Nah, ini aku ada beberapa contoh ya kan, specific generals. Hal-hal yang general itu bisa kita tanyakan dengan lebih spesifik daripada tanya ada feedback nggak buat saya. Tanyanya begini, dari selama ini kita kerja, apa yang sudah baik menurut Bapak? Sudah baik, ya kan? Jadi kita langsung mengkoridorkan. Saya pengen tahu nih yang udah baik apa. Terus tanya juga, apa yang belum baik? Kita juga sudah mengkoridorkan. Apa yang belum baik menurut Bapak? Ya, jadi even things that are general, even hal-hal yang general bisa kita tanyakan dengan lebih spesifik. Oke? Nah, ada yang lebih detail lagi ya, spesifik tapi udah langsung ke detail. Misalnya,
kan setelah terakhir kali kita ngomong 6 bulan sebelumnya, kan katanya saya harus improve nih di strategic thinking misalnya. Nah, menurut Bapak strategic thinking saya sekarang udah membaik atau belum? Ya kan? Atau kemarin dikasih tahu depth analisisnya depth-nya kurang. Bisa ditanya, sekarang gimana depth analisisnya? Sudah lebih baik atau belum? Presentasi, gimana menurut Bapak presentasi saya? Udah baik atau belum? Be specific. Ya, sehingga kita kan nggak bisa kontrol orang ya. Tadi kita udah belajar hari ini webinar, kalau ngasih feedback harus clear. Tapi kita nggak tahu nih orang di luar sana kayak gimana. Tapi bukan berarti kita terima-terima aja. Kita bisa ngedirect mereka, kita bisa memandu mereka untuk memberikan kita feedback yang lebih spesifik, sehingga kita bisa lebih cepat untuk menindaklanjuti feedback tersebut. Oke, selanjutnya tips yang ketiga, clarify, confirm, clarify. Ya, jadi misalnya nih dikasih tahu Anda presentasinya kurang oke gitu kan, karena kamu lafalnya kurang bagus misalnya. Nah, clarify lagi sekali lagi ya, kita paraphrase ya, kita ulang lagi apa yang dia omong supaya tidak ada asumsi di antara kita dan akhirnya salah menangkap terhadap orang yang kasih feedback itu. Ya, misalnya di kasus yang tadi ya, salah satu contoh kan, I see that you speak a lot during the meeting, sehingga orang lain nggak bisa contribute. Ya, coba kita paraphrase dan tanya kembali. Oke, Pak. Jadi kalau saya mengerti dari feedback Bapak menyarankan supaya saya berbicaranya itu lebih sedikit, supaya orang lain itu bisa ikut diskusi ya, Pak. Maksudnya itu ya. Jadi supaya orang lain bisa ikut diskusi ya, gitu. Jadi double check lagi maksudnya dia, intentnya dia apa sih dari feedback tersebut, gitu. Jangan kita berasumsi sendiri, misalnya, oke Pak, jadi kalau saya ngerti dari feedback Bapak, sebenarnya menurut Bapak saya itu dominan banget ya orangnya, sehingga orang lain tuh jadi nggak comfortable kalau meeting sama saya. Ya kan sebagai orang yang memberikan feedback, kayaknya saya nggak pernah bilang kamu dominan deh. Kayaknya saya nggak pernah bilang orang nggak comfortable sama kamu deh, ya kan? Tapi yang saya ucapkan adalah, ayo diatur sedikit jumlah bicaranya, sehingga orang-orang lain punya kesempatan untuk bicara juga, ya. Jadi selalu clarify, confirm, clarify, dan pakai kata-kata yang sudah dia ucapkan, clarify lagi artinya, tapi bukan membentuk asumsi sendiri. Apalagi biasanya udah panas ya, aduh udah panas banget nih, ini orang pasti maksudnya jelek deh tentang aku. Jangan kayak gitu, ya. Nah, yang keempat, kalau dikasih feedback, kita set time untuk check back. Oke Pak, ternyata presentasi saya kurang bagus, baik. Saya akan memperbaiki dari segi lafal saya, dari segi pemahaman saya terhadap materi ya Pak. Nanti saya kan ada presentasi lagi bulan depan. Setelah presentasi tersebut, kita connect lagi ya Pak, untuk ngerti apakah saya udah improve atau belum menurut Bapak. Oke, selalu set time. Bulan depan, 3 bulan lagi, 6 bulan lagi. Kenapa? Itu showing kita punya niat ya. Niat kita memang memperbaiki, sehingga nanti ada checkpoint di mana itu mau dievaluasi kembali. Ya. Kedua, clear expectation. Jangan nanti si Bapak ini maunya saya mau lihat perbaikannya minggu depan, tapi menurut kita bulan depan, ya kan? Tanpa kita ada agreement kapan mau di-check back, expectation-nya itu jadi nggak jelas. Jadi kita tentuin aja bulan depan, 3 minggu lagi, habis presentasi BOD atau apa. Gitu ya. Nah, yang terakhir ada time untuk grow. Namanya feedback itu kan dipakai supaya kita bisa grow, kita bisa berkembang. Kalau kita, oke, kamu benerin ya, benerinnya besok gitu kan, padahal sesuatu yang sulit untuk diperbaiki. Ya, jadi berikan waktu yang cukup untuk feedbacknya bisa di-internalize, bisa dilatih, bisa dilakukan kembali. Ya, jadi ada time, ada waktu yang cukup untuk kita bisa grow. Ya. Tips saya yang terakhir adalah thank the person yang kasih feedback, genuinely bilang sama dia, thank you for the feedback. Ya, terima kasih udah memberikan saya feedback, baik itu yang baik atau baik itu yang negatif feedback. Kenapa? Biasanya orang, apalagi kalau yang suka mungkin relationship-nya udah kurang bagus nih, karena biasanya negatif feedback terus gitu ya. Biasanya orang jadi lebih terbuka, jadi lebih mau memahami point of view kita saat kita genuinely thank them sudah memberikan feedback. Ya, nah sebagai slide penutup, saya mau mengingatkan selalu ada di optimum level.
ya, saat memberikan feedback dan saat menerima feedback. Ya, jadi saat Anda menerima feedback, tapi Anda pasif, Anda cuek, Anda defensif, itu berarti belum ada di optimum level. Tapi saat Anda menerima feedback, Anda menyaring, Anda growth mindset, Anda clarify, Anda punya niat dan set a checking point supaya di kemudian hari akan get back lagi dan evaluasi kembali, itu ada di optimum level penerimaan feedback. Selalu ada di optimum level saat menerima feedback. Begitu pula saat memberikan feedback, ya. Jangan seperti si judges MasterChef Amerika ya, ngomel, udah kelar ya kan, jangan kayak gitu. Ya, selalu pegang ethics, kesopanan, respect, ya, clear, jelas ekspektasinya apa dari orang tersebut. Selalu punya komunikasi dua arah, kita coba cari tahu kenapa sih dia tidak bisa deliver itu gitu ya, dan kita punya that conversation sama orangnya. So itu adalah gimana cara memberikan optimum feedback dan juga menerima feedback secara optimum. Selalu ada di optimum ya guys, itu yang biru tua ya. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan webinar hari ini dan sudah sangat actively engage ya. Udah menanyakan banyak sekali pertanyaan, udah jawab pertanyaan, dengerin videonya walaupun patah-patah. Semoga materinya hari ini bermanfaat. Saya akan buka sesi Q&A ya, mungkin bisa dipandu oleh Adit untuk Q&A-nya. Ya, silakan Adit. Terima kasih Kak Asrini atas materi yang disampaikan pada hari ini. Lanjut ke sesi berikutnya teman-teman. Bagi yang memiliki pertanyaan bisa langsung tulis di kolom chat box atau kolom ya chat box ini, atau gunakan fitur raise hand dan nanti akan saya pilih dan mempersilakan untuk teman-teman bertanya. Oke, boleh langsung teman-teman chat di chat box atau raise hand langsung. Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman belum masih berpikir mungkin Kak, masih kayak aduh, apa yang mau ditanyain ya? Mungkin aku dulu ya kali mau nanya Kak. Jadi itu aku pengen nanya Kak, misalkan kita itu mendapatkan feedback dari atasan dan kondisi kita masih junior. Terus kita rasa feedback ini kok agak kurang clear atau bisa dibilang bad feedback. Itu kita mending kayak ya udah own up to it, kayak ya udah deh terima aja, atau di suatu waktu nanti kita ingetin bahwa misalkan Bapak itu sering memberikan bad feedback gitu. Kalau Bapak tuh kalau ngasih feedback tuh bad terus deh. Itu gimana ya Kak cara kita ngingetin tapi nggak menjadi seorang junior yang kayak songong atau sotoy gitu. Iya, bahaya ya. Masih junior udah songong. Ya kan? Oke, thank you so much ya pertanyaannya dari Adit. Dit, aku sih saranin kembali ke tadi ada di materiku ya, sebentar. Itu ada ask for specific ya. Nah, di ask for specific ini selalu saya pakai juga nih buat orang-orang yang kalau ngasih feedback itu yang jelek aja, kayaknya nggak ada yang lebih bagus gitu ya kayaknya di hidup kita gitu ya. Nah, biasanya aku suka nanya gini, oh thank you so much ya. Pertama aku selalu say thank you so much for the feedback, thank you for taking the time untuk kasih aku feedbacknya ya kan, karena Bapak mungkin sibuk dan sebagainya. Aku coba tipsku yang pertama, say thank you, ya kan, orang-orang kayak gini harus di say thank you-in biar ngerasa didengar. Nah, yang kedua adalah clarify dulu maksud dia dari si negative feedback. Ya, jadi misalnya, Pak, jadi menurut Bapak nanti presentasinya harus lebih clear ya, atau nanti analisisnya harus lebih dalam ya, atau apa? Maksudnya itu ya Pak, iya. Nah, terus ketiga, oke Pak, karena kita lagi dalam sesi feedback juga, boleh nggak Pak, selain yang saya harus perbaiki, ada nggak Pak yang bisa saya pertahankan? Gitu. Jadi saya sangat menghindari bilang Pak, Bapak promosi feedback negatif terus ya. Itu saya sangat menghindari karena emang ada tendensinya orang-orang yang bawaannya negatif aja. Terus kalau kita kasih feedback yang negatif, dia tambah negatif ya kan. Kita juga play smartly ya. Play smartly-nya adalah
Oke Pak, makasih, ya kan. Saya coba clarify, oh maksudnya ini oke Pak, saya akan perbaiki. Nah Pak, kan kita juga, saya sangat memvalue nih feedback dari Bapak. Tadi udah yang beberapa yang harus saya perbaiki, kalau yang saya bisa pertahankan atau saya strengthen lagi in the future, kira-kira apa ya Pak? Mungkin 2 atau 3 hal bisa dikasih tahu, gitu. Ya, so far sih 9 dari 10 orang yang negatif itu, kalau saya ngomongnya dengan tahap-tahap kayak gitu, ini sih masuk gitu ya. Dia kayak oh iya yang dipertahankan. Jadi nanti untuk masalah kalau penggunaan bahasa Inggrisnya udah bagus ya, oke. Terus ininya juga udah bagus ya, oke Pak, oke berarti yang itu udah oke ya gitu. Nah untuk orangnya dia ngerasa dihormati, di-respect pendapatnya. Tapi untuk kita yang ngerasa nih orang nggak clear apa-apa, gue jelek aja, kita dapat jawaban juga. Sebenarnya yang bagus di mata dia tuh apa sih gitu. Oke Kak Sri. Oke, next Kak, boleh ada pertanyaan dari Lena ini. Boleh. Kak, gimana tipsnya kalau kita mau ngasih feedback sementara kita orangnya nggak enakan atau malu buat bicara dan orang yang mau kita ajak bicara tipenya nggak terlalu ngeh? Oke, Lena, thank you so much ya. Nah, ini pengalaman pribadi saya. Saya juga kayaknya di awal-awal tuh kayak nggak enakan ya. Terus habis itu kasih feedbacknya jadinya dibungkus di sandwich gitu ya. Dulu solusi saya gitu ya, ternyata nggak efektif karena nih orang menurut saya apa yang mereka lakukan harus diperbaiki, tapi karena saya terlalu sandwich ya kan, karena nggak enakan banyak puji-pujian menurut dia udah oke. Ya kan, jadi salah banget aja take away-nya ya. Nah Lena, yang saya selalu lakukan untuk hal ini, terutama untuk orang-orang yang saya belum terlalu dekat atau anak buah baru atau tim member baru, adalah saya punya talking sheet, ya kan? Saya tulis di situ, saya mau ngomongnya kayak gimana, ya. Abis itu believe it or not, I practice it, ya kan? Tuh saya coba kalau gue denger kayak gini, jelas nggak ya? Coba kalau gue denger kayak gini dan gue jadi orang yang menerima, ngerti nggak ya, gitu ya? Jadi saya selalu punya talking sheet, I talk it over, nggak spontan ya kan, nggak langsung zeng keluar ketemu sama orangnya langsung ngomong. Kalau kita naturally nggak bisa kayak gitu, berarti kita butuh persiapan. Ya, punya talking sheet, put ourselves in their shoes. Ini orangnya ndablek gitu misalnya ya, susah untuk ini kok kayaknya nggak ngeh ya, harus pakai bahasa yang lebih clear ya. Coba ya kan. Dan itu ya pakai talking sheet, dicoba dibayangkan. Dan yang terakhir ada you need to do it and do it frequently. Ya, jadi jangan tiba-tiba ada hal besar saja di mana kamu harus merasa nggak enak dan kamu harus berhadapan dengan orang yang nggak ngeh-ngeh. Di mana-mana orang kalau nyetel radio zaman dulu juga nyari frekuensi kan puter-puter ya, tadi itu sampai ketemu, ya kan? Nah, kalau kita nggak muter-muter, ya kan kita tidak menyamakan frekuensi dengan lebih sering, kagak ketemu-ketemu. Akhirnya kamu makin nggak enak, dia makin nggak nangkep, ya. Jadi do it more plan it, ya kan, direncanakan, punya talking sheet, dilatih dan dilakukan dengan lebih sering. Hal-hal yang kecil di feedback, hal-hal yang besar juga di feedback, nanti frekuensinya akan lebih nyambung. Gitu Lena, semoga membantu. Next question Kak, dari Sari Ayu. Halo Kak, izin mau tanya, gimana cara komunikasi lebih spesifiknya bertanya feedback hasil kerja kita ke atasan atau rekan kerja yang sudah senior saat kita baru masuk kerja dalam waktu 1 bulanan? Oh, that's the best time actually ya kan. Jadi jangan takut ya kan. Makin early, makin cepat dapat feedback, makin cepat kamu bisa memperbaiki diri, makin cepat kamu bisa sinkronisasi dengan culture perusahaan, makin cepat kamu bisa perform ya. Jadi 1 bulanan jangan takut, hajar ya kan, langsung minta feedback nih. Nah, gimana cara minta feedback hasil kerjanya? Pertama set a good time ya. Jadi jangan sambil lalu gitu kan, telepon, Kak, aku minta feedback dong. Waduh, itu juga orang kaget ya, gimana nih caranya gitu kan. Jadi set a good time untuk kamu bisa connect sama mereka, mungkin set 30 minutes setelah salah satu presentasi, atau setelah kamu share hasil kerja kamu, 2 hari kemudian, pokoknya setelah kamu ada engagement tentang pekerjaan bersama dengan mereka, terus kamu set a good 30 minutes, ya kan, untuk duduk bareng sama mereka. Ya, habis itu kamu tanya berdasarkan slide saya yang di sini, ya kan, Kak,
saya tahu nih, saya kan masih 1 bulan di sini, tapi saya pengen tahu kira-kira berdasarkan interaksi kita selama ini, berdasarkan hasil kerja saya yang saya share ke kakak 2 minggu yang lalu, 1 minggu yang lalu, kira-kira apa yang sudah baik dan apa yang bisa diimprove lagi gitu. Mumpung juga saya masih 1 bulan, jadi lebih cepat saya tahu, lebih cepat juga nih saya bisa memperbaiki diri, ibaratnya kayak gitu. Ya, jadi jangan takut. Kalaupun baru 1 bulan, lakukan seperti yang saya omong. Tentu harus punya engagement dulu sama mereka tentang pekerjaan. Nggak mungkin yang tidak pernah connect sama sekali, tidak pernah tahu pekerjaan kamu, tiba-tiba kamu nanya feedback, of course mereka bingung. Ya, jadi mungkin kamu mau share dulu di email, ya kan ini pekerjaannya, atau kamu habis presentasi kah, atau kamu habis sharing report kah. Habis itu set a good 30 minutes and simply ask for feedback, ya kan? Dan kasih tahu intention kamu adalah I want to get better, I want to know what I'm good at, what I'm not good at, and I want to get better sooner. Ya, pasti akan dibantu kok. Itu human nature kok. Ya, kalau kita humble enough, pasti akan dibantu. Gitu. Thank you, Sari. Mudah-mudahan membantu ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih Kak dari Rizky Fadilah. Boleh. Aku mau bertanya, kebanyakan orang setelah diberi feedback negatif, sedikit sekali yang speak up ataupun malu buat menanyakan lebih jelas detailnya. Terus parahnya malah jadi mentalnya down. Menurut kakak gimana ya kalau ada di kondisi seperti itu? Terima kasih. Gitu. Ya, ini sering banget dan sekali lagi saya sangat bangga menjadi orang Indonesia, ya kan. Tapi biasanya di bagian menerima feedback atau speak up atau lebih speak your mind itu memang adat ketimuran itu agak menekan kebiasaan tersebut gitu ya. Nah, jadi kalau mungkin poin saya ke Rizky adalah rasa down itu harus lebih kecil dibandingin rasa ingin berkembang. Ya, jadi tadi mungkin saya kalau bisa balik ke growth mindset, ya nanti EduSolve juga punya punya masterclass ya tentang growth mindset kalau aku nggak salah, bisa ikut juga, ya. Jadi saat kita merasa failure, ini yang sebelah kanan paling atas ya, failure is the limit of my abilities, ya kan, kalau saya gagal ya memang saya bisanya sampai situ. Ini tentang saya bisa atau saya nggak bisa, tapi saya nggak. Ya kalau bisa ya bisa, kalau nggak bisa ya nggak bisa ya, saya orangnya emang begini dan sebagainya. Itu kecenderungannya kita jauh lebih down, ya. Tapi kalau kita pikir ya sudah, sekarang saya belum bisa, saya dikasih negative feedback, saya akan set waktu 2 bulan, ya kan, saya akan berusaha belajar lebih jauh, saya akan bilang sama orang yang kasih negative feedback ini, saya mau berlatih 2 bulan kemudian saya akan share lagi, mudah-mudahan udah berkembang dan kasih feedback lagi ya, udah membaik atau belum. Itu saat keinginan kita untuk jadi lebih baik itu lebih besar dibandingin fixed mindset kita, biasanya lebih sedikit waktu down-nya, ya. Tapi itu benar-benar rewiring the brain, ya, kayak kita rearrange lagi pola pikir kita, gimana supaya kita bisa speak up untuk minta clarity karena saya ingin lebih baik. Saya dikasih feedback negatif ini, oke. Saya sedih kenapa saya belum bisa, tapi yang penting sekarang saya udah jelas apa yang saya harus perbaiki sehingga saya bisa lebih baik. Ya, selama bisa ke arah sana, biasanya down-nya itu lebih sebentar. Ya, saya punya anxiety disorder ya, Rizky. Saya tuh anxious orangnya ya, dan mungkin kalau orang bilang mungkin lu Virgo kali ya, perfeksionis dan sebagainya. Kalau dikasih feedback, wow, kayak wow kemana-mana ya kan, down-nya tuh down banget ya, sampai kayak aduh nangis dan sebagainya. Dulu kayak gitu, tapi kelamaan ya kan kita juga hidup ini mau berkembang, ya sudah, negatif feedback akan datang kok. Kita mau nyikapinnya gimana? Mau kita bring it on, it's a challenge, I'll do it, I'll do better. Atau kita kayak, man, kenapa ya gue nggak bisa-bisa ya, kok gue nggak oke banget gitu. Ya, it's your choice, but of course, growth mindset is a great capability dan a great capability of the mind yang itu sangat-sangat beneficial seumur hidup ya, kalau kita bisa embody the growth mindset. Gitu sih, Rizky.
Oke. Oh, ini mungkin Kak ada pertanyaan dari Harit nih. Boleh. Saya ingin bertanya lagi nih Kak. Di saat berlangsung meeting tim di akhir bulan itu ada laporan penilaian dari Sekhead. Lalu di sana saya sering menanyakan ke Sekhead seperti ini. Maaf Pak, kalau boleh tahu poin dan nilai tersebut itu didapatkan dari mana ya? Karena saya masih belum begitu jelas dari pemaparan nilai atau poin yang diberikan. Nah, apakah saat itu sudah benar dan tepat ya? Kak, saya menanyakan itu. Oke, thank you ya, Harit ya. Nah, Harit, ini aku kembali, kalau menurut saya, ini sih benar-benar aja. Tapi setiap perusahaan punya culture, ya. Ada culture yang seniority dan big groups question itu orang jadi tidak terbuka. Ya, kalau ditanyakan sesuatu yang konfrontatif, menurut di culture itu konfrontatif, terbuka, ya, di depan banyak orang jadi merasa tersudutkan, ya kan? Tapi ada culture perusahaan yang misalnya P&G, ya kan? P&G ini kan perusahaan Amerika, ya kan? Gaya kerjanya tuh barat, ya kan? Mau berantem di meeting ya berantem di meeting. Abis itu, yuk kita makan siang, yuk makan siang. Sama sekali nggak ada bawa perasaan tuh zero, yang nggak ada. Itu mau nanya apapun di big meetings, let's go. The more lebih banyak ngomong di big meetings, lebih banyak itu didengar banyak orang dan di-clarify di depan banyak orang, itu dianggap, kalau di culture perusahaan saya, dianggap kamu membawa benefit untuk lebih banyak orang. Karena mungkin orang-orang punya pertanyaan yang sama juga, tapi mereka nggak nanya. Jadi kalau nanyanya di forum, lebih bagus. Ya, tapi saya juga tahu ada perusahaan teman-teman saya yang lain, biasanya local companies atau companies yang baru buka, ya kan, atau yang sebenarnya nggak local company sih, perusahaan asing, tapi lebih hierarkikal gitu ya. Kalau di forum itu nggak oke. Nah, apa tuh tips-tipsnya? Kalau yang di forum nggak oke, tapi tetap mau nanya, ya kan? Kamu bisa tanya, ini tipsnya ya, bisa di Teams atau di chat gitu kan. Pak, saya sebenarnya pengen tahu ini deh. Menurut Bapak oke atau enggak, ya kan? Nah, teman-teman saya banyak banget tuh yang kayak gitu. Pak, saya mau nanya ini deh. Mendingan nanti aja saya telepon, saya email, atau mendingan tanya di sini aja ya. Kalau emang ngerasa nggak yakin gitu ya, ditanyakan saja dulu orang itu sebenarnya comfortable nggak. Ya, kalau kita belum tahu culture-nya seperti apa, misalnya Hafiz juga baru ya, bisa fine tuning dulu ya kan, tadi kayaknya Lena juga nanya ya, fine tuning dulu aja, nyamain frekuensinya ya. Kalau frekuensinya nggak bisa di big forum, jangan dulu di big forum ya, karena menurut itu dia nggak kind, walaupun menurut kita kind ya, tapi kalau bisa di big forum, go ahead ya. Kalau saya sih, kalau di culture yang perusahaan saya misalnya, dan pertanyaannya ini nilai atau poin yang diberikan segala macam, apa bobotnya, kenapa dia lebih tinggi daripada saya, dan sebagainya, itu kalau di perusahaan barat biasanya sih nggak masalah. Ya, tapi kembali lagi ya ke culture perusahaannya, so speak the language of your tribe gitu ya, sesuai dengan culture perusahaan. Gitu. Oke, mungkin itu sekaligus pertanyaan penutup untuk sesi kali ini kali ya Kak. Baik teman-teman, karena sesi Q&A-nya udah kelar, maka webinar atau masterclass hari ini sudah selesai. Yeay! Sebagai penutup dari sesi Q&A, aku persilahkan Kak Asrini Suhita untuk menyampaikan pesan motivasi kepada teman-teman atau pada peserta pada hari ini. Oke, semua teman-teman dari EduSoft hari ini, thank you so much for the engagement. Saya sih sangat-sangat optimis banget kalau lihat dari pertanyaan-pertanyaannya, kalau lihat dari keinginan-keinginannya untuk give great feedback and also receive feedback that is very effective for you. Ya, saya senang banget lihat intention dari semua orang tuh untuk do better gitu ya, and untuk collaborate better, and it is very much shown dari pertanyaannya dan dari enthusiasm-nya gitu ya. So thank you so much. Pesan saya hanya 2. When receiving feedback, ya kan, saat menerima feedback itu adalah tools untuk kita grow. Mau orangnya nyinyir, mau orangnya nyebelin dan sebagainya. Feedback itu adalah tools buat kita grow. Grow untuk benar-benar masukannya dia kita ambil dan kita tindak lanjuti, atau minimal grow your maturity untuk bisa menanggapi orang-orang yang memberikan negative feedback
tapi sebenarnya tidak membangun. Ya. Dan yang kedua, saat giving feedback, always posisikan diri Anda di orang yang akan menerima feedback itu. Ini clear atau enggak sih? Ini kind atau enggak sih? Ini aku cuman ngasih tahu doang atau emang mau berdialog sih dengan orangnya, ya. Terus yang terakhir adalah benar-benar nggak sih aku bisa kasih feedback yang actionable untuk orangnya, ya. Jadi apa sih orang zaman dulu ngomongnya ya, kalau nggak mau digituin jangan gituin orang. Jadi kalau mau dapat feedback yang bagus, kita juga harus belajar memberikan feedback yang bagus ke orang lain, ya. Last but not least, what comes energi yang kita kasih ke orang, itu aku sih a true believer, itu akan balik lagi ke kita. The more positive energy that you give to people will, react to you differently and giving you a more positive feedback as well. Yeah. So thank you everyone for listening, and I hope you have an amazing career and study ahead yang dibantu dari materi webinar kali ini ya. Thank you everyone.